Pada kesempatan ini saya beri title khotbah saya adalah bagaimana mungkin atau how come, ya, bagaimana mungkin. Ada beberapa hal yang Roh Kudus tuntun saya untuk merenungkan sepanjang awal minggu kemarin, dan dari beberapa hal yang pikiran saya diarahkan ke sana, kemudian ada sebuah pernyataan juga di sosial media dari seseorang yang ketika dibaca itu sepertinya baik, namun kalau kita mau menilai secara keseluruhan ada kepincangan di dalam pengertian yang dia katakan gitu. Jadi ini masih bertemakan seputar Jumat Agung Paskah begitu, di mana akhirnya dia munculkan statement, jika anaknya yang tunggal saja Bapa berikan, bagaimana mungkin dia menahan kesembuhan dan menahan berkatnya dari kita. Sekilas tidak ada masalah, tapi kalau mau dicermati, anak yang tunggal yang Bapa berikan, kok sepertinya tidak bisa diequalkan nilainya dengan kesembuhan dan berkatnya Tuhan. Nggak sebanding. Nah, kenapa saya sampaikan bagaimana mungkin atau how come? Karena memang ketika pengetahuan dan pengenalan kita tidak seimbang akan Tuhan, maka muncullah sikap-sikap yang kita kategorikan itu adalah sikap percaya Tuhan. Tapi sesungguhnya sikap tersebut keliru pemahaman. Nah, tidak jarang akhirnya berujung kepada kekecewaan. Jadi begini, apa yang kita ketahui tentang Tuhan tidak cukup untuk membuat kita bertahan menjadi orang percaya. Saya awali dari situ dulu. Bahwa untuk bertahan menjadi orang percaya, apa yang kita ketahui tentang Tuhan itu nggak cukup, hanya itu. Bahkan seringkali terjadi kejadian di luar dugaan. Karena pengertian kita hanya sampai pada apa yang kita tahu. Tanpa upaya pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita masih menyebutnya mukjizat, tapi sebetulnya bukan, itu by direction. Nah, akhirnya nanti lama-kelamaan kita mulai berpikir keras akan situasi dan keadaan yang kita hadapi. Nah, apa yang seharusnya terjadi, namun justru tidak terjadi. Apa yang seharusnya tidak demikian, justru terjadi. Unpredictable. Nah, ketika kita percaya, dalam batasan apa kita mau untuk kita percaya, maka cakrawala hidup bersama Tuhan di bumi menjadi membingungkan. Kemudian Tuhan dijadikan pribadi yang mengecewakan. Ujung-ujungnya begitu. Nah, perspektif hidup pengikut Kristus itu seharusnya dimulai dari siapa Tuhan. Bukan dimulai dari siapa saya. Nah, ada 6 hal pada kesempatan ini saya mau sampaikan. Simak baik, renungkan, masuk ke dalamnya lebih dalam, dan nanti kita lanjut dengan perjamuan kudus. Kita percaya bahwa ini tidak hanya pengetahuan saja, tapi juga ada kuasa di dalamnya yang mengubahkan, yang memberkati kita, yang membawa kita kepada keserupaan seperti Kristus. Nah, yang pertama, how come? Bagaimana bisa? Yang pertama adalah tentang kisah Maria dan Marta. Saya percaya kita pernah baca kisah ini, bahwa kisah Maria dan Marta seharusnya cukup untuk membuat kita paham
bahwa Tuhan itu ingin dikenal untuk dipahami, bukan sekedar diketahui. Ya, catat baik ini di ingatan Anda. Tuhan ingin dikenal untuk dipahami, bukan sekedar diketahui. Maka dari itu, di Lukas 10, ya, ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42, di sana closing statement-nya Yesus berkata begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal tidak keliru apa yang Marta lakukan. Namun yang Yesus mau katakan di sini bahwa jangan pernah memulai melakukan sesuatu tanpa pengenalan akan Tuhan. Karena kalau demikian, satu hari nanti orang yang melakukan hal tersebut, dia pasti akan berhenti karena kelelahan. Nah, di Lukas 10, ya, di sana dikatakan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang satu sibuk, ya, yang satu juga sibuk, tapi yang satu sibuk dengerin Yesus, yang satu sibuk dengan kegiatannya seolah-olah menjamu Yesus itu menjadi hal yang sangat besar perkaranya. Nah, namun tidak demikian. Akhirnya closing statement-nya Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Salahkah menjadi Marta? Tidak. Tapi siapa yang mau seperti Marta, maka dia harus jadi Maria dulu. Bagian yang tidak dapat diambil dari seseorang adalah pemahaman dan pengertiannya. Itu nggak akan bisa diambil. Ini yang Yesus berkata kepada Maria. Bahwa Marta itu kamu khawatir, kamu nyusahkan diri dengan banyak perkara. Sementara Maria memilih bagian yang terbaik, yang tidak dapat diambil daripadanya. Inilah pemahaman dan pengertian. Pemahaman dan pengertian akan Tuhan menjadikan Anda dan saya tangguh. Nah, bagian yang tidak dapat diambil. Kalau kita lanjut ke Filipi 3, ya, ayat 7 sampai 14. Ini ayatnya saya ambil cuplikannya dan intisarinya, Bapak Ibu ya, nanti bisa ngecek lagi ayat komplitnya. Di sana dikatakan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Kemudian Paulus melanjutkan mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wow. Dan dilanjutkan dikatakan bahwa aku mengejarnya. Lanjut lagi, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada orang yang di hadapanku. Sekali lagi, pengenalan akan Kristus adalah pengejaran hidup yang nantinya berakhir dalam keserupaan Kristus. Oleh karena itu, bagian yang berikutnya bahwa prioritas perjuangan Paulus adalah pengenalan akan Tuhan. Masih kembali ya yang tadi materinya. Rasul Paulus itu menyatakan bahwa pengenalan akan Tuhan adalah kemuliaan yang melebihi dari segala keuntungan dunia. Nah, Rasul Paulus mengupayakan pengenalan akan Tuhan sebagai upaya pengejaran dalam hidup. Jadi kalau ada yang prioritas dia kejar dalam hidup ini adalah pemahamannya, pengenalannya akan Tuhan. Di mana pengenalan akan Tuhan menjadi agenda utama yang dilakukan dengan ketekunan. Nah, yang kedua adalah kisah tentang Ayub. Di mana kisah tentang Ayub seharusnya cukup untuk membuat Anda dan saya paham. Paham di mana? Bahwa Tuhan itu berdaulat atas kepemilikannya.
Ya, manusia itu dijadikan Tuhan sebagai penata layan alam semesta. Manusia dikuasakan untuk mengelola dan mengupayakan alam semesta. Dalam upaya mengelola dan mengupayakan alam semesta sebagai bentuk penyembahan dan persembahan. Oleh karena itu, ada ayatnya tertulis di Ayub 1, ayat 20 sampai 21, di sana tertulis Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Ya, kurang lebih serapan bahasa Arabnya begitu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saya mengambil kembali dari Matius 20, ya, di mana di Matius 20 ayat 15 tertulis, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Waduh, gini nih, kalau nggak paham kedaulatan Tuhan atas miliknya, hidup ini tekanannya luar biasa. Karena Anda pikir Anda sendiri yang jaga diri Anda, padahal Tuhan menjagamu. Dan dia tidak pernah terlelap. Manusia itu dijadikan Tuhan sebagai penata layan alam semesta. Manusia itu dikuasakan untuk mengelola dan mengupayakan alam semesta itu. Nah, dalam upaya mengelola, dalam upaya mengupayakan alam semesta sebagai bentuk penyembahan dan persembahan. Itu yang kedua. How come? Yang pertama adalah Tuhan ingin dikenal untuk dipahami, bukan sekedar diketahui. Yang kedua, bahwa Tuhan berdaulat atas kepemilikannya. Ini terlepas Anda buat salah atau Anda tetap lakukan yang benar, tapi ini jelas bahwa prioritas perjuangan dari Paulus, kemudian kita masuk dalam pembelajarannya Ayub. Saya berdoa, dan ini harapan saya, bahwa sesungguhnya teologi kemakmuran itu dimulai dari konsep yang sangat dasar bahwa kita ini milik Tuhan dan Tuhan berdaulat atas miliknya. Bahkan di Matius 20 ayat 15, di sana tertulis, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah kisah tentang Musa. Kisah tentang Musa seharusnya cukup untuk membuat Anda dan saya paham. Paham akan hal apa? Paham bahwa Tuhan itu tidak pernah bergantung pada peluang. Tuhan tidak pernah bergantung pada seseorang. Di Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima adalah percakapan pengutusan dari Tuhan kepada Musa, yang pada saat itu Musa sudah berusia 80 tahun. Usia 80 tahun dalam kondisi menumpang di rumah mertua. Kondisi di usia 80 tanpa punya aset, tanpa punya saving, dan dia asli lah. Ya, udah hampir habis lah itu, dia punya harga diri dalam situasi itu. Ya. Lalu kemudian Tuhan panggil dia dari semak duri yang menyala api, tapi semak itu tidak terbakar. Terjadi percakapan pengutusan dari Tuhan kepada Musa, sampai kemudian Musa membuat beberapa alasan dari dia nggak pandai ngomong. Lalu kemudian kalau nanti saya ditanya yang ngutus saya itu siapa, lalu kemudian yang terakhir bagian dari pertanyaan dan pernyataan yang dijadikan satu, bahwa saya nggak punya apa-apa, dia bilang. Dan Tuhan bilang yang ada padamu tongkat, ya pakai saja tongkat. Karena apa yang ada padamu itu cukup ketika di backup oleh penyertaan Tuhan. Dan luar biasanya adalah Tuhan nggak pakai yang mudah nih pada kondisi di mana bawa keluar orang Israel dari Mesir. Justru dia pakai seorang kakek-kakek yang nggak punya pegangan hidup secara duniawi. Orang yang numpang di rumah mertua ini justru
menjadi orang yang ditumpangin keluar dari Mesir sebanyak hampir 2 juta jiwa. Dan itu Tuhan mau tunjukkan bahwa Tuhan nggak pernah bergantung pada peluang. Tuhan juga nggak pernah bergantung pada orang. Dia bisa pakai yang lain. Jadi kalau kamu yang dipakai Tuhan hari ini, jangan coba-coba Anda kumpulkan jasa Anda, lalu kemudian mau coba-coba kau bawa propose-nya kepada Tuhan. Bahwa saya lakukan ini itu buat kamu, lakukan ini itu untuk dan namamu. Apapun itu, Tuhan nggak pernah bergantung pada peluang. Tuhan nggak pernah bergantung kepada orang. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah kisah tentang Yusuf. Seharusnya kita ini cukup menjadi paham melalui kisah Yusuf dalam perkara penyertaan Tuhan. Nah, di sini kita punya how come itu semoga bertambah. Ya. Katanya anak Tuhan dipagari dilindungi, tapi kok kecelakaan juga. Tuh katanya anak Tuhan dipagari dilindungi, tapi kok kena virus juga. Ya, apapun itu. Ya. Lalu kemudian ini baik-baik hidupnya lurus-lurus, tapi kok pergumulannya luar biasa. Sekali lagi, ya. Penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan pergumulan hidup. Catat baik itu. Ketika Dia janji menyertai Anda dan saya, Dia tidak akan hapuskan pergumulan hidup itu. Justru penyertaannya memampukan Anda dan saya untuk menyelesaikan segala urusan di dalam hidup ini. Karena Tuhan menyertai. Bahkan Dia akan ajar Anda dan saya berseluncur di atas gelombang-gelombang segala pencobaan yang mampir dalam hidup Anda dan saya. Kok disertai tapi pergumulan? Oh ya memang begitu. Memang begitu. Ini adalah kebenaran versi kebenaran. Bahwa bukan karena ada penyertaan Tuhan, kemudian pergumulan kamu digeser. Nggak begitu. Karena penyertaan Tuhan, hidup Anda nggak pernah ketemu masalah. Tidak demikian. Justru penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan pergumulan hidup. Sehingga dalam pergumulan hidupmu kamu tetap andalkan Tuhan. Nah, karena dahsyatnya pergumulan hidup, kita ini butuh penyertaan. Nah, kalau mau bicara penyertaan dari Yusuf kasusnya, ini memang komplit ya penderitaannya. Di dalam Kejadian 39, Kejadian 50, saya ambil cuplikan ayatnya untuk melengkapi pemahaman ini. Bahwa justru karena dahsyatnya pergumulan hidup, maka kita butuh penyertaan Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan itu menjadikan kita mampu menghadapi serta mampu menyelesaikan segala perkara. Nah, penyertaannya adalah sebuah jaminan bahwa Tuhan mau kita mengalami janjinya. Tapi Dia tidak akan singkirkan pergumulan-pergumulan yang Anda dan saya harus pikul itu, Anda dan saya akan alami itu. Kita akan ditaruh beban itu. Namun jelas, karena penyertaan Tuhan, Anda dan saya bisa lewati. Bukan karena penyertaan Tuhan, itu semua bisa di-skip dari hidup kita, nggak demikian. Nah, yang berikut yang kelima adalah kisah tentang Esther. Biasa ya dengar doa puasa Esther 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Namun sayangnya, kisah tentang Esther ada banyak yang keliru menangkap pesannya. Karena kita fokus akhirnya kepada, oh kalau mau mohon sesuatu terus kemudian Tuhan jawab, doanya kayak doa puasa Esther. Gak makan, gak minum 3 hari 3 malam, itu nanti pasti dibukakan oleh Tuhan. Jadi mari berpuasa untuk hal itu. Sekali lagi ya, puasa Esther dalam situasinya adalah di mana dari sekumpulan banyaknya perempuan yang mau menggantikan ratu, lalu kemudian dari sekian banyak itu semua tereliminasi dan yang ada Esther dan Esther yang jadi. Nah, sebelumnya Esther ini juga diusung di sana itu oleh pamannya Mordekai.
Dan ketika Mordekai tahu Yahudi akan dibantai habis pada masa itu, di mana ini kalau kejadian pada masa itu, ini adalah Holocaust versi Perjanjian Lama. Yang kemudian pamannya mendatangi Ratu Esther ketika sudah menjadi ratu dan menyampaikan bagaimana keadaan kita, kondisinya parah, ini orang-orang kita akan dibantai habis, akan digantung dan lain sebagainya. Lalu kemudian Mordekai mengingatkan Esther bahwa kamu ada di situ, kamu yang bisa lakukan sesuatu. Kami ya dukung saja, tapi kamu yang lebih powerful untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan lawan daripada politik Mordekai yang akhirnya menjadi digantung dengan keluarganya. Namun ini yang saya mau sampaikan. Tuhan itu menempatkan Anda dan saya untuk tujuannya. Tuhan nggak pernah iseng-iseng menempatkan Anda di satu situasi, satu kondisi, di satu pekerjaan. Tuhan nggak pernah tanpa tujuan menempatkan Anda dan saya di situ. Sama seperti Esther. Karena Tuhan punya tujuan untuk mengamankan, melindungi kaum Yahudi pada masa itu. Makanya dalam skripnya Esther ada di sana, ditempatkan sebagai ratu. Nah, ketika Tuhan itu menggarap maksud dan tujuannya, memang selalu ada manusia yang dilibatkan. Demikianlah kita dapat menyebutnya momentum Tuhan. Seorang yang berada pada situasi, seorang yang berada pada posisi yang melalui dia tujuannya akan digenapi. Nah, yang berikutnya, sampai-sampai waktu itu selesai kejadian doa puasanya Esther itu, Mordekai menjadikan hari raya yang diperingati dengan Urim dan Tumim. Ya, saya kalau tentang Esther ini saya mengatakan undian kehidupan. Di mana undian kehidupan itu sisi terbaiknya terjadi karena siapa kamu. Melainkan siapa Tuhan, bukan karena siapa kamu. Oleh karena itu, mari kepeka untuk mengerti. Tuhan tempatkan kamu di situ, tujuannya Tuhan apa. Nah, yang terakhir yang keenam adalah kisah tentang Pentakosta. Itu bukan terjadi karena kisah tentang Pentakosta di sini. Ini harusnya bikin Anda dan saya paham untuk urusannya Roh Kudus. Di mana Roh Kudus itu menolong Anda dan saya supaya hidupmu menjadi saksi Tuhan kepada banyak orang. Kemudian di masa depan Roh Kudus akan bersaksi tentang hidup kamu. Di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 6 sampai 9 di sana saya highlight cuplikannya. Kamu akan menerima kuasa. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun. Tujuannya adalah supaya Anda dan saya bisa jadi saksi bahwa Kristus itu ya dan amin. Nah, Roma 8 ayat 16 di sana tertulis, Roh itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang mana Roh Kudus adalah pribadi yang oleh Tuhan kita menjadi manusia Allah. Oleh Roh Kudus, hidup kita dimampukan menjadi saksinya. Oleh Roh Kudus juga, suatu hari nanti, kita secara de facto akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah atau bukan. Oleh karena itu, how come? Ketika pengetahuan dan pengenalan tidak seimbang, pergumulan Anda akan hebat kemiringannya, bebanmu akan menjadi ekstra yang tidak wajar. Kenapa? Karena kita coba untuk mempercayai Tuhan tanpa pemahaman-pemahaman yang benar. Oleh karena itu,
Perhatikan baik, Tuhan ingin dikenal, Tuhan ingin dipahami, bukan sekedar Tuhan itu diketahui. Dengan demikian, prioritas perjuangan pengenalan akan Tuhan nggak boleh berhenti. Karena bagian terbaik yang tidak dapat diambil dari seseorang adalah pemahaman dan pengertian. Kamu duduk di kelas, kampus, apapun itu, duduk pelajari sesuatu dan kamu kejar pemahaman dan pengertiannya. Ketika nanti harinya kamu diuji untuk bahan tersebut, kamu nggak perlu kebingungan untuk bagaimana mempersiapkan dirinya. Karena dari pertama Anda mendengarkan, Anda mengejar pemahaman dan pengertian. Itu penting untuk kita orang percaya. Karena Roh Kudus lebih luasa itu mengerjakan dari dalam Anda dan saya ketimbang dari luar Anda dan saya. Di mana di masa depan Roh Kudus juga akan bersaksi tentang hidupmu. Roh Kudus adalah pribadi yang olehnya kita menjadi manusia Allah. Oleh Roh Kudus, hidup kita dimampukan menjadi saksinya. Nah, oleh Roh Kudus juga suatu hari nanti kita secara de facto menjadi anak-anak Allah. How come? Bagaimana bisa? Kiranya pemahaman ini membuat kita bisa paham lebih jelas. Karena tidak mungkin seseorang mengenal Tuhan yang dia sembah hanya satu periode saja di dalam kehidupannya. Karena pengenalan akan Tuhan bukan membentuk, itu harusnya menjadi pencarian, pengejaran dalam hidup Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.